البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Untuk yang bab 6 kita belum selesai ya semalam, terkait dengan apa? Yaitu masih ada ya di akhir-akhir hadis itu Imam Bukhari mendatangkan penguat riwayat. Baik, coba kita untuk matanya kita lanjutkan dulu, yaitu apa? Orang ini, si utusan ini mengatakan, baik, qal anshuduka billah Allahu amaraka an na'khudha hadhihi shadaqah min aghniyaina fa taqsimaha ala fuqara'ina. Baik, saya memanggil Anda dengan nama Allah. Apakah Allah yang memerintahkan Anda untuk mengambil sedekah ini, yaitu zakat, dari orang-orang kaya kami, lalu Anda membagi-bagikannya kepada orang-orang fakir kami? Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allahumma na'am. Nabi mengatakan iya. Dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullahu taala, jelas yang namanya zakat itu bukan hanya untuk orang fakir. Bahkan ada 8 asnaf. Tapi kenapa disebutkan di sini fuqara? Kata beliau, boleh jadi karena mayoriti orang-orang waktu itu memang apa? Majoritinya adalah para fuqara. Sehingga ini yang disebutkan secara dominannya ala fuqara'ina. Kemungkinan kedua, ini adalah min babil muqabalah, yaitu saling berhadapan, karena tadi disebutkan aghniya'ina, nah sekarang fuqara'ina. Diambil dari orang-orang kaya kami, lalu Anda bagi-bagikan ke orang-orang fakir kami. Baik. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasanya pengumpulan zakat itu adalah haknya penguasa. Sebagaimana itu juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam Al-Mughni. Nah, nanti penguasa terserah mengirimkan para jubah jabi, yaitu para pengumpul zakat atau para wakil-wakilnya dan seterusnya. Jadi bukan orang per orang suka-suka hati kumpulkan ke saya, nanti saya bagi ke siapa-siapa. Nah, ini menyibuk. Sebagaimana juga ini difatwakan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ana dengar ceramah beliau dan disebarkan juga di rekaman-rekaman itu tentang apa? Beliau ditanya bagaimana yang dilakukan oleh jamiat-jamiat yang mengumpulkan zakat. Kata beliau, zakat ini adalah urusan penguasa. Apa kena-mengena jamiat menyibuk untuk mengambil zakat dari orang-orang, kata beliau. Kecuali kalau penguasa yang memberikan amanah kepada pihak tertentu, dia jadi jubahnya, jadi jubah yaitu pengambil. Baik, ini urusan penguasa. Makanya hadis ini menunjukkan bukan kami membagi-bagi, kami membuat perutusan sendiri-sendiri, wakil sendiri-sendiri, tapi kami berikan kepada Anda, kemudian Anda yang membagi-bagi. Wahai penguasa, wahai umara dan seterusnya. Adapun kalau kita sendiri pemilik harta, boleh kita memberikan langsung kepada orang yang kita lihat ini fakir, ini memerlukan, sebagaimana itu difatwakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam Al-Um. Boleh kita berikan kepada penguasa karena memang dalil-dalil menunjukkan itu. Bahkan dalam Quran Allah tidak menyuruh jamiat, tidak menyuruh orang membuat kelompok sendiri untuk mengumpulkan zakat, tapi Allah memerintahkan nabinya, khudh min amwalihim shadaqah. Nabi yang diperintahkan, ambillah dari harta mereka sedekah dan seterusnya. Jadi ini urusan penguasa. Tetapi kata Imam Syafi'i, tatkala sebagian sahabat mencontohkan untuk membagi zakat secara langsung, seperti Ibnu Umar langsung memberikan kepada orang yang fakir, terkadang Ibnu Umar memberikan kepada umara, maka menunjukkan boleh untuk orang kayanya memberikan langsung kepada orang yang dinilai, oh ini memang dia memerlukan. Dan juga ini fatwa dari Atha bin Abi Rabah. Dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan ini yang lebih saya sukai, karena kalau kita berikan kepada penguasa di zaman Syafi'i, saya khawatir nanti akan digunakan untuk memperkaya teman-teman dia. Saya lebih suka untuk saya berikan langsung kepada orang yang berhak, kata Syafi'i dalam Al-Um itu.
Intinya kita bagi langsung atau kita berikan kepada penguasa, bukan malah kepada orang-orang yang boleh jadi corruption dari jamiat-jamiat itu. Dan itu sering, sebagaimana kata para ulama, kenyataannya adalah banyak yang korupsi, tak takut kepada Allah, padahal ini zakat dengan alasan ini dan itu. Baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Iya. Baik. Kemudian setelah itu orang ini tidak bertanya lagi, tapi akan menyebutkan keimanan. Disebutkan oleh Al-Karmani rahimahullah, kenapa tidak disebutkan masalah haji? Kata beliau, boleh jadi karena waktu itu belum turun perintah untuk wajib berhaji. Atau boleh jadi Nabi tahu orang ini tidak wajib berhaji, para istilahnya itu para fuqara, para orang-orang Badui mungkin tak punya biaya dan kemampuan yang cukup untuk berhaji dan sebagainya. Tetapi kemungkinan yang ketiga dan itu yang tepat adalah hadis ini diringkas oleh sebagian rawi. Kenapa? Karena disebutkan oleh Ibnu Mulakin rahimahullah di dalam Taudhih bahwasanya diriwayatkan oleh Muhammad Ibnu Ishaq disebutkan masalah haji dan juga disebutkan rukun-rukun Islam yang lain dan seterusnya. Dan ini memang alhamdulillah ana dapatkan itu sanadnya di dalam di dalam Musnad Imam Ahmad, demikian pula Sunan Abu Dawud, demikian pula disebutkan sanadnya oleh Ibnu Hisham di dalam sirah beliau, menukilkan dari Ibnu Ishaq dan terang-terangan mengatakan haddatsani. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Ishaq mendapatkan itu dari dua guru dengan lafaz haddatsani. Maka kita tidak perlu takut Ibnu Ishaq ini mudallis, tak. Sekarang alhamdulillah walaupun mudallis, beliau sudah terang-terangan mengatakan haddatsani, maka hadisnya hasan dan ini adalah hadis Ibnu Abbas. Bahwasanya dalam hadis Ibnu Abbas hadisnya hasan, disebutkan di situ masalah haji dan seterusnya. Jadi yang di hadapan kita ini hadis Anas bin Malik ini diringkas. Dan itu tak masalah. Hadis memang saling melengkapi satu sama lain. Kemudian faqala rajul, lalu orang ini mengatakan, amantu bima ji'ta bih. Saya beriman kepada apa yang Anda datangkan. Cuma ulama khilaf, dia beriman sekarang juga ataukah dia beriman sebelum itu? Yaitu dia datang sebagai seorang mukmin ataukah dia datang sebagai orang kafir setelah bertanya baru kemudian dia beriman. Kalau dia datang sebagai orang kafir, kemudian setelah Nabi menyebutkan kewajiban-kewajiban lalu dia beriman, maka ini ada iskal. Kenapa? Tidak disebutkan mukjizat sama sekali. Bahkan dialog tadi justru berisi beban-beban syariat. Bagaimana orang kafir mau beriman padahal yang disebutkan adalah beban syariat tanpa Nabi menunjukkan mukjizat. Maka yang rajih ini adalah yaitu orang ini datang sebagai seorang mukmin. Dan yang menguatkan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini akan disebutkan sanadnya oleh Imam Bukhari. Ini sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya orang tadi mengatakan sesungguhnya utusan Anda telah datang kepada kami, yaitu ke perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar itu. Lalu mengatakan bahwasanya Anda adalah utusan Allah, buktinya begini dan mendatangkan syariat begini. Saya datang untuk mencari kepastian. Ini menunjukkan bahwasanya masyarakat tadi memang sebagiannya sudah beriman termasuk dari utusan ini. Dia sudah beriman, cuma dia ingin ta'aqqud, mencari kepastian. Dan disebutkan oleh Ibnu Mulakin di dalam Taudhih, menukilkan dari Al-Hafidz Al-Hakim An-Naisaburi, ini dalil tentang disunahkannya mencari sanad yang tinggi. Dari sisi mana? Yaitu bahwasanya sahabat yang ini, utusan ini, walaupun sudah ada orang yang mendakwahkan Islam, mendakwahkan ajaran Nabi, datang ke kampung mereka, dia tidak merasa cukup dengan itu, walaupun dia beriman, tapi dia ingin mendengar langsung dari Nabi. Makanya dia datang, pergi jauh-jauh, datang ke Madinah untuk mendengar berita dari Nabi secara langsung. Ini menunjukkan disunnahkan untuk mencari sanad yang pendek.
Walaupun kalau mencukupkan diri dengan yang ada pun itu sudah bagus, sanadnya sudah bersambung. Dan disebutkan juga oleh oleh Al-Karmani rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Darari, ini menunjukkan bahwasanya keimanan secara taklid itu sah. Dari sisi mana? Yaitu masyarakat kampung di sana secara umum mereka tidak melihat Nabi, mereka sekedar mengirimkan utusan. Ketika utusannya itu mendapatkan data-data, lalu balik menyampaikan lagi, mereka beriman. Dan Nabi mengakui keimanan itu. Bahkan Nabi mengakui keimanan orang ini. Dia mengatakan, amantu bima ji'ta bih, saya beriman kepada apa yang Anda datangkan. Dan Nabi mengakui dan menerima itu tanpa Nabi mengatakan tak boleh caranya iman seperti itu. Tapi coba engkau perhatikan alam semesta, tak mungkin alam semesta ini tercipta dengan sendirinya, pasti ada penciptanya. Setelah nazar, setelah penelitian, lihat mukjizat, baru engkau boleh beriman. Ini Nabi tidak mengucapkan yang seperti itu, menunjukkan semata-mata mendengar syariat lalu beriman, baik itu langsung dari Nabi atau melalui perantara, itu iman sudah sah. Dan di sini ada bantahan terhadap Mu'tazilah yang mewajibkan untuk nazar duluan. Yang betul, kewajiban pertama adalah beriman kepada syariat, bukan kewajiban pertama adalah meneliti alam semesta. Kemudian dari hadis ini kita lanjutkan dulu. Wa ana rasulu man warai, saya utusan orang yang di belakang saya, min qaumi, dari kaum saya. Wa ana Dimam ibnu Sa'labah, nama saya adalah Dimam bin Sa'labah, akhu Bani Sa'ad ibni Bakar, saudara dari kabilah Sa'ad bin Bakar. Jadi ini utusannya, menunjukkan dia dipercaya. Berarti dari hadis ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ada dalil untuk menguatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang hujjiyatu khabari wahid, yaitu berita satu orang yang sikoh itu hujjah. Adapun kalau Mu'tazilah menyatakan tak, wajib beritanya mutawatir. Hadis ahad dalam masalah akidah tak boleh diterima. Ternyata ini cukup satu orang saja, itu akidah itu terbentuk dan keimanannya sah. Nabi mengirimkan satu utusan, sebagaimana dalam Sahih Muslim, satu utusan datang ke Bani Sa'ad bin Bakar, menunjukkan lalu orang ini beriman, sebagian kabilah itu beriman. Lalu mereka mengirimkan Dimam bin Sa'labah untuk mencari berita, menunjukkan satu orang pun cukup. Tidak seperti akidahnya Mu'tazilah yang mewajibkan berita itu wajib mutawatir dalam perkara akidah. Sementara ini perkara akidah, perkara keimanan. Ini sahabat, ini masuk dalam isabah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dari hadis Ibni Abbas, disebutkan di akhir ceritanya itu, Ibnu Abbas mengatakan, belum pernah saya mendapatkan satu utusan pun yang lebih mulia daripada Dimam bin Sa'labah ini. Ini hadis yang di hadapan kita agak panjang sedikit, tetapi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis Ibni Abbas itu panjang sekali, ceritanya bagus. Begitu dia pulang, dia memberikan nasihat-nasihat pada kaumnya, lalu semuanya masuk Islam. Dan itu adalah perkampungan dari ibu susuan Nabi SAW, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnul Mulakin, bahwasanya ini Bani Sa'ad bin Bakar ini adalah perkampungan dari kabilah ibu susuan beliau, Halimah As-Sa'diyah. Nah, mereka semua masuk Islam. Kemudian Imam Bukhari mengatakan di sini, wa rawa Musa wa Ali bin Abdul Hamid an Sulaiman an Sabit an Anas anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bihadza. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Musa. Ini Musa siapa? Musa bin Ismail At-Tabuzaki. Beliau adalah Abu Salamah Al-Minqari, siqatun sabat. Hafalannya hebat sekali, sampai-sampai Yahya bin Ma'in mengatakan, semua guru saya takut sama saya kecuali beliau ini. Beliau tak takut sama saya. Ya, Yahya bin Ma'in, kalau ada orang hafalannya kacau sedikit aja boleh dicara, boleh dikritik. Tapi Abu Salamah, karena hafalannya boleh dikatakan sempurna untuk orang-orang di zaman itu, beliau tak takut sama Yahya bin Ma'in.
Inilah orangnya, guru dari Imam Bukhari. Tayyib. Wa Ali ibnu Abdul Hamid. Sanad yang kedua, guru Bukhari yang kedua kali ini, sebenarnya kayak yang ketiga ya. Yang pertama yang di atas, Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Al-Misri. Yang kedua Musa bin Ismail At-Tabuzaki. Yang ketiga ini Ali bin Abdul Hamid. Beliau adalah Abdul Hasan Ali bin Abdul Hamid. Dan beliau ini adalah Al-Basri, dan beliau ini siqatun dharir. Beliau buta tetapi beliau siqah. Baik, yaitu cacat mata beliau tidak menghalangi beliau untuk jadi guru yang hebat. Dua-duanya meriwayatkan dari Sulaiman. Ini Sulaiman ini siapa? Beliau adalah Sulaiman bin Bilal. Kalau yang Sulaiman bin Bilal, beliau adalah Abu Muhammad dan juga Abu Ayyub. Dan beliau ini dari Badui, dari Barbar. Ya, Barbar berarti apa kalau Barbar itu ya? Dari Maghrib, Maroko dan Aljazair, berarti Afrika ya, dari Afrika, bukan dari Arab. Beliau siqah, ahli ibadah. Beliau Madani karena tinggalnya di Madinah. Ya, Ajam. Sulaiman ibn al-Mughirah. An Sabit ini ma'ruf Abu Muhammad Sabit bin Aslam Al-Bunani Al-Basri, siqatun abid, ahli ibadah, dan beliau asbatun nasfi Anas bin Malik, murid terbaiknya Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan Allah itu memiliki pembuka kebaikan. Termasuk pembuka kebaikan adalah Sabit bin Aslam Al-Bunani ini. Muridnya dipuji, si guru memuji muridnya. Anas bin Malik ma'ruf, beliau adalah Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihada, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cerita ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim secara bersambung. Ini Imam Bukhari hanya mengatakan rawahu Musa wa Ali tanpa disebutkan bersambung atau tak bersambung, tapi memang hadisnya bersambung. Musa dan Ali sendiri guru dari Imam Bukhari. Tidak disebutkan lafadznya, lafadznya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cuma tidak disebutkan orangnya adalah Imam, tapi isi hadisnya hampir sama. Dan Bukhari dan Muslim sepakat bahwasanya hadis Anas yang kedua ini terkait dengan hadis yang pertama, yaitu Dimam bin Sa'labah juga. Baik. Untuk yang pertama, baik. Cuma hikmahnya, kenapa Imam Bukhari mendatangkan sanad kedua sekarang ini? Tujuannya untuk memperkuat sanad pertama. Karena sanad pertama ada siapa? Syarik bin Abdullah bin Abi Namir. Beliau saduq yukhti. Diperkuat dengan riwayat yang di bawah sehingga kuat sekali, tak perlu khawatir. Berarti ini sebagai penguat. Intinya apa? Imam Bukhari mendatangkan hadis ini tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwasanya termasuk dari metode penyampaian ilmu adalah al-qiraah ala syaikh, membacakan hadis kepada syaikh. Karena sekarang bukan Nabi yang mengatakan syariat saya begini-begini, tapi justru murid yang mengatakan, yaitu utusan Anda memerintahkan begini. Apakah itu betul? Gurunya mengatakan ya betul. Ini hakikatnya adalah qiraah ala syaikh, si murid yang membaca, gurunya yang menyetujui ataukah membaiki dan seterusnya. Masih ada waktu, kita baca sedikit masuk ke bab yang baru. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala al-babus sabi' ma yudkaru fil munawalah. Baik, riwayat yang disebutkan tentang munawalah. Munawalah ini seorang guru menyerahkan buku kepada muridnya untuk diriwayatkan oleh muridnya itu ke murid-murid berikutnya, buku kah atau surat. Nah, ini juga metode periwayatan. Baik, tanpa gurunya bicara isinya begini. Tapi isi buku ini sila Anda riwayatkan. Ini munawalah. Wa kitabi ahlil ilmi bil ilmi ilal buldan. Kitab ahlil ilmi yaitu penulisan buku ulama yang berisi ilmu ke berbagai negeri. Baik. Nah, ini sama munawalah dengan surat, yaitu para ulama menulis surat berisi ilmu dikirim ke berbagai negeri, dan itu sah. Dikatakan sanadnya bersambung.
Makanya seperti sampai zaman sekarang, terkadang kita tak mampu untuk jumpa ulama yang di Aljazair atau ulama di Mesir atau juga ulama yang di mana misalkan di Mali, tapi kita hubungan jarak jauh lewat surat, itu sah. Baik, riwayat lewat surat itu sah. Yang penting bukan palsu suratnya. Memang orangnya adalah itu, suratnya dipastikan memang dari beliau, ini sah. Nah, sekarang dipermudah dengan WhatsApp. Nah, beliau guru kita walaupun tak pernah jumpa. Yang penting apa? Ada hubungan surat. Nah, ya itu munawalah. Walaupun apa keagungannya tidak seperti zaman dulu. Sekarang elektronik itu memang jadi kurang agung. Sebagaimana duit elektronik kurang agung dibandingkan duit yang betul-betul kita pegang. Tapi nggak masalah. Istilahnya untuk pembahasan munawalah ini sah, masalah surat sah, masalah periwayatan ilmu sah. Wa qala Anas nasakha Utsmanul masahifa fa ba'asa biha ilal afaq. Anas bin Malik mengatakan Utsman ibnu Affan radhiyallahu an menyalin mushaf-mushaf, lalu beliau mengirimkan mushaf-mushaf tadi ke seluruh penjuru dunia. Nah, ini aja Al-Quran saja boleh untuk diriwayatkan melalui apa? Melalui kitab, apalagi hadis. Lebih layak lagi untuk itu adalah sah. Nah, orang yang di negara-negara sana boleh mengatakan, oh kami mendapatkan mushaf dari Amirul Mukminin Utsman, kami boleh meriwayatkan dari beliau kalau memang itu mushaf dari Utsman, bukan dari muridnya Utsman. Nah, ini sah periwayatan macam itu. Sebagaimana Al-Quran sah diriwayatkan dengan cara itu, demikian pula surat-surat yang berisi hadis itu juga sah. Seperti apa? Buku kita sekarang ini, Sahih Bukhari, jarang dari ikhwah yang jumpa langsung dengan guru yang meriwayatkan Sahih Bukhari. Ya, tapi sah, tak mengapa. Walaupun kalau kita punya sanad itu lebih bagus, lebih sesuai dengan keistimewaan umat ini. Tapi kalau tidak, maka ini sudah sah. Bukunya memang pasti, tak masalah. Tapi nggak boleh kita mengatakan Bukhari adalah guru saya, hadatsana Syekhun al-Bukhari. Nah, tak boleh. Berapa jarak kita dengan Bukhari? 15 atau 18 orang. Tapi bukunya sah untuk kita baca dan kita riwayatkan. Wa ra'a Abdullah bin Umar wa Yahya bin Sa'id wa Malik dzalika jaiza. Ibnu Umar, demikian pula Yahya bin Sa'id al-Ansari dan Imam Malik bin Anas berpandangan itu boleh. Bantahan kepada sebagian ulama yang mengatakan periwayatan dengan surat itu tak sah. Yang betul ini sah. Quran saja sah, apalagi hadis. Jelas Quran ini nomor 1, setelah itu hadis. Nah, para sahabat dan tabi'in mengatakan ini sah. Atba'ut tabi'in juga mengatakan sah. Tak masalah itu. Yang penting terbukti ini bang surat dari guru itu, bukan palsu. Wahtajja ba'du ahli Hijaz fil munawalah fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang-orang Hijaz, para ulama Makkah Madinah berdalilkan untuk sahnya munawalah dengan apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haitsu kataba ila amiri sariyah, ketika atau tatkala beliau mengirim surat untuk memberikan surat, menuliskan surat untuk pemimpin syariah, dan suratnya tidak dibacakan kepada amirnya. Bahkan apa? Jangan engkau baca surat ini sehingga sekian hari. Seringkali hadisnya kan macam itu kan untuk amir syariah itu. Sebagaimana kita dapatkan di dalam Sirah Nabawiyah. Kitaban, yaitu menulis surat untuk pemimpin, untuk komandannya. Waqal, Nabi mengatakan la taqra'hu hatta tablugha makana kadza wa kadza. Jangan engkau membaca surat ini sehingga engkau mencapai tempat yang demikian dan demikian. Baik. Kenapa? Iya betul. Padahal apa? Amirnya tak tahu isinya apa. Tetapi gurunya sudah mengatakan buku ini nanti engkau bacakan ke hadapan murid-muridmu di sana. Nah, ini sama saja polanya. Maka sebagaimana surat Nabi yang dibawa oleh komandan tadi sah untuk dibacakan kepada pasukan, dan nanti pasukan menaatinya, walaupun pasukan sendiri tak tahu isinya apa ketika masih di Madinah. Nah, mereka tetap taat, menunjukkan ini hujah.
Demikian pula hadis-hadis yang diberikan, yang ditulis dalam buku tanpa dibacakan oleh guru. Gurunya menyerahkan buku itu ke murid, maka ini juga sah walaupun gurunya tidak membacakan isinya. Ini sah. Baik. Falamma balagha dzalikal makan qara'ahu 'alan nas. Tatkala komandan tadi sampai ke tempat itu, dia membacakan surat Nabi tadi kepada orang-orang. Wa akhbarahum bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengabarkan kepada mereka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian, dan itu sah. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Sebagaimana apa itu? Surat Nabi kepada Ubaidullah bin Jahsh untuk menyerang menyerang kafilah dagang pada tanggal sekian-sekian di tempat demikian dan seterusnya itu. Ini sah walaupun komandannya sendiri tak tahu ketika di hadapan Nabi isi suratnya apa. Yang penting tahu ini memang surat Nabi, bukan palsu. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.